Oke, pagi hari ini kita akan meneruskan atau lebih tepatnya mengembangkan program aplikasi yang sudah kita buat di pekan yang lalu. Jadi bedanya kalau pekan lalu kita hanya membuat kelas, kemudian menguji coba objeknya, meng-create objeknya, kemudian menjalankan metode-metodenya secara tidak terstruktur ya, karena hanya sekuensial saja, create object, panggil metode, create object, panggil metode, hanya seperti itu. Maka di pertemuan hari ini kita akan membuatnya lebih terstruktur ya. Jadi kita akan membersihkan object-oriented programming dengan kendali-kendali struktur yang sudah kita bahas sebelumnya di perkuliahan PP1 atau Alpro 1, Alpro 2 mungkin yang di teman-teman UPN Jakarta. Sehingga nanti program yang kita buat bisa lebih interaktif ya, lebih interaktif ya. Caranya bagaimana? Kita akan buat menu program ya. Kita akan kombinasikan kelas objek dengan menu program. Sehingga nanti pengguna user bisa menjalankan program sesuai yang diinginkannya ya. Ya, sesuai dengan yang diinginkannya. Bisa mencoba menu 1, menu 2, menu 3, dan seterusnya sampai pengguna memilih untuk mengakhiri menjalankan aplikasi. Baik, itu skenario seperti itu. Studi kasusnya masih sama ya, kita masih fokusnya di sistem informasi akademik. Cuman nanti ini apa ya? Guidance saja ya, panduan buat panel project nanti. Kalau topik atau judul yang kalian pilih dirasa terlalu luas ya ruang lingkupnya, maka silahkan dimulai dengan subsistem yang lebih sederhana ya, subsistem yang lebih sederhana. Jadi ketika sistem yang awal ini cukup kompleks begitu ya, maka silahkan diambil subsistem yang lebih sederhana. Sederhana ini dalam artian mungkin hanya melibatkan sekitar 3 kelas dulu ya, 3 kelas dulu. Nanti seiring berjalannya waktu akan kita tambahkan kelas-kelas yang lain sehingga skop atau ruang lingkup aplikasi bisa semakin berkembang. Baik, kita masih akan membuat aplikasi untuk sistem informasi akademik. Subsistemnya yang saya pilih, yang saya tulis di modul adalah subsistem untuk proses KRS mahasiswa, ya, Kartu Rencana Studi Mahasiswa. Itu subsistem yang kita pilih sebagai contoh ya. Karena cukup banyak sebenarnya komponen-komponen atau subsistem yang ada di dalam sistem informasi akademik ya, cukup banyak. Tapi untuk memudahkan ya, proses belajar di sini, kita ambil subsistem yang KRS ya, Kartu Rencana Studi, di mana proses bisnisnya nanti atau kalimat prosesnya adalah mahasiswa memasukkan atau menambahkan mata kuliah ke dalam rencana studinya. Ya. Di kalimatnya seperti itu, kalimat proses yang kita identifikasi dari subsistem. Mahasiswa menambahkan mata kuliah ke dalam KRS. Ya. Dari kalimat tersebut kita ekstrak ya, kita ekstrak kata benda yang muncul ya. Ya. Di situ ditemukan ada kata benda mahasiswa, kemudian ada kata benda mata kuliah, dan yang ketiga ada kata benda KRS ya, Kartu Rencana Studi. Itu objek-objek yang kita temukan dalam dunia nyata ya, dalam aktivitas sehari-hari di lapangan. Kita menemukan 3 objek tersebut ya, 3 objek. Ada objek mahasiswa, ada objek mata kuliah, ada objek kartu rencana studi. Ya, dari 3 kata benda tersebut ya kita analisis ya. Kita analisis ya, apakah masing-masing itu menyimpan atau memiliki data atau atribut yang spesifik ya. Ya, apakah dari ketiga kata benda tadi menyimpan informasi tentang data-data yang sifatnya spesifik ya,
Spesifik itu artinya kalau dia dimiliki oleh sebuah kelas tidak bisa dipakai di kelas yang lain, ya. Ya, tidak bisa dipakai di kelas yang lain. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada data atau atribut NPM atau di Jakarta disebut dengan NIM, ya. Nomor induk mahasiswa, kalau di Surabaya nomor pokok mahasiswa. Ini spesifik, ya. Data ini nempelnya atau dimilikinya oleh mahasiswa, ya, tidak dimiliki oleh mata kuliah, ya, tidak dimiliki oleh mata kuliah, ya, tidak dimiliki oleh mata kuliah. Sehingga yang seperti ini merupakan kandidat untuk dijadikan kelas tersendiri. Ya. Kemudian ada IPK. Ya, IPK dimiliki oleh mahasiswa, tidak dimiliki oleh mata kuliah, ya, atau tidak dimiliki oleh KRS. Jadi IPK itu nempelnya, ya, dia merupakan atribut yang melekat pada mahasiswa. Ya, ini adalah contoh-contoh data atau variabel yang spesifik. Demikian halnya dengan mata kuliah, ya. Dalam mata kuliah ada atribut atau data atau variabel, misalnya kode mata kuliah, ya. Kode mata kuliah ini tidak akan dimiliki oleh kelas yang lain atau mata benda yang lain. Mahasiswa tidak memiliki kode mata kuliah. Ya. Nama mata kuliah juga hanya dimiliki oleh benda yang bernama mata kuliah, tidak dimiliki oleh benda yang bernama mahasiswa. Ini adalah contoh-contoh bagaimana kita mengidentifikasi informasi-informasi atau atribut-atribut yang spesifik dengan kata benda yang kita analisis. Ketika itu terjadi, maka kata benda tadi menjadi kandidat kuat untuk kita buatkan sebagai kelas provider baru, ya, kelas provider baru. Jadi caranya nanti kurang lebih seperti itu. Untuk final project kelompok masing-masing bisa dilakukan analisis, ya, dengan cara seperti itu. Identifikasi kata benda dari proses bisnis yang dipilih, ya. Itu adalah kandidat untuk dibentuk sebagai sebuah kelas, ya. Oke, baik. Dari analisis kita tadi, kita menemukan 3 kandidat kelas, ya. 3 kandidat kelas, ya. Ada kelas mahasiswa, ada kelas mata kuliah, dan ada kelas KRS. Baik, setelah itu kita mulai membuat aplikasinya, ya. Kita buat package baru saja supaya nanti bisa terkumpul dalam satu tempat yang sama. Kita buat package baru, namanya Siamik, ya. Namanya Siamik. Nanti kita beri keterangan kelas, ya, kelas kuliah kita untuk membedakan dengan package yang dibuat di kelas paralel yang lain. Oke, sebagaimana pertemuan yang kemarin, ketika kita membuat package, direkomendasikan untuk memberi awalan PKG sebagai singkatan dari package untuk nanti memudahkan kita membedakan dengan modul-modul yang ada di dalam program, ya. Kita beri nama package-nya Siamik, ya. Ini kelasnya D, ya. Kelasnya D dan kelas G, ya. Kelas G. Jadi yang dari Jakarta diberi paralel namanya G. Oke, kita klik finish. Ya. Jadi nanti di dalam satu package kita bisa isi beberapa file source code. Jadi nanti sebaiknya begitu, ya, meskipun meskipun boleh dalam satu file source code itu diisi banyak kelas, meskipun boleh, ya, tidak dilarang atau tidak dinyatakan sebagai error oleh Java. Jadi boleh satu file diisi banyak kelas, boleh. Tetapi saya lebih menyarankan untuk membuat aplikasi yang sifatnya modular, ya, sifatnya modular. Artinya satu aplikasi bisa tersusun dari beberapa file, ya, beberapa file source code, ya. Salah satu keuntungannya apa? Ketika nanti ada problem dengan file tersebut, maka file-file yang lain masih bisa diamankan, ya. Ya, jadi masih bisa diamankan. Sehingga hanya file yang rusak saja yang kita perbaiki, yang lain masih bisa kita manfaatkan.
Baik, package-nya sudah terbentuk, warnanya abu-abu karena masih belum ada isinya. Kita mulai isi dengan kelas-kelas yang dibutuhkan. Bisa dimulai dari kelas aplikasinya, kelas main-nya, atau juga bisa dimulai dari kelas provider-nya ya. Jadi nanti ada dua jenis kelas yang kita buat, kelas main, kelas aplikasi, ya, kelas yang ada metode main-nya yang bisa dijalankan. Dan juga ada kelas provider, yaitu kelas-kelas yang nanti menyuplai, menyediakan objek-objek yang dibutuhkan oleh kelas aplikasi atau kelas utama. Baik, kita mulai dengan main-nya saja dulu, misalnya kita buat kelas utamanya dulu. Ya, karena kelasnya nanti adalah kelas aplikasi, disarankan mengawali dengan kata app ya. Ini artinya menunjukkan dia adalah kelas yang aplikasi, yang runnable, yang bisa dijalankan. Kita beri nama app Siamik ya, kelas D dan G ya. Kita klik finish. Ya, kita tunggu. Oke, muncul tab baru ya untuk source code kelas aplikasi Siamik DG dan Java ya. Oke, seperti ini. Ya, karena ini kelas aplikasi, maka kita harus menambahkan metode main-nya. Ya, jadi ini kunci ya, kunci. Jadi untuk kelas yang sifatnya bisa di-run, bisa dijalankan, maka jangan lupa menambahkan metode main-nya. PSVM, ya kita pakai shortcut-nya, kemudian kita tekan tombol tab ya. Ya, nanti muncul public static void main string argument. Ya, ini yang membedakan dengan C atau C++ ya. Jadi kalau bahasa C main-nya ini tidak harus di dalam kelas ya, tidak harus di dalam kelas. Ya, tidak harus. Bisa di luar kelas itu kalau bahasa C++. Tapi kalau di dalam bahasa Java, maka main-nya harus tetap berada di dalam kelas. Jadi dia totally atau fully OOP ya kalau Java. Baik, setelah kita buat void main, nanti kita bisa rancang skenario menunya ya. Kita mau rancang menu yang seperti apa. Karena kita punya 3 buah kelas ya, kita punya 3 buah kelas, maka kita akan buat setidaknya nanti 3 buah menu ya, 3 buah menu utama. Sebelumnya kita panggil input ya, kita panggil input. Kita siapkan library untuk inputnya, import Java .util, kemudian scanner. Kita akan pakai library scanner ya. Kita buat objeknya scanner sc misalnya, new scanner, argumennya system.in ya. Oke ya, kita siapkan ya, kita siapkan. Kemudian kita bisa buat kerangkanya dulu ya, kerangka menunya. Jadi kita sudah bayangkan nanti akan ada tiga kelas ya, 3 kelas di dalam aplikasi ini. Kelas mahasiswa, kelas mata kuliah, dan kelas KRS. Maka kita akan bangun dulu kerangka menunya yang melibatkan 3 kelas tadi. Oke, kita akan menggunakan perintah perulangan dikombinasikan dengan percabangan nantinya. Ada pilihan-pilihan, pilihan menunya, kita buat variabel untuk pilihan menunya, misalnya integer pilih, kita inisialisasi 0 misalnya. Kemudian ini kerangkanya, jadi saya menyampaikan berulang kali kepada para mahasiswa sekalian, ketika membuat program yang nanti tumbuh berkembang menjadi besar, itu kita mulai dengan kerangka-kerangka luarnya dulu ya. Kita buat kerangka-kerangka luarnya, atau mungkin bisa dilihat dari bloknya dulu ya. Kita buat blok per blok ya. Blok terluar nanti semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin banyak, seperti itu. Kita buat blok luarnya dulu, blok utama menunya.
Kenapa demikian? Karena begitu nanti source code kita bisa ratusan baris atau bahkan ribuan baris, ya kalau kita hanya mengandalkan baris one by one ya, top down saja, itu nanti akan mempersulit ya, mempersulit karena bisa jadi perlu sekian puluh baris untuk menjelaskan sebuah proses ya. Ya, jadi kita buat kerangnya dulu. Kita gunakan menu perulangan do while selama pilihannya nanti tidak sama dengan 4 misalnya. Kenapa tidak sama dengan 4? Karena kita hanya membuat 3 buah menu sesuai dengan jumlah kelasnya. Do selama pilihannya tidak sama dengan 4. Apa yang kita cetak, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah ketika looping ini berjalan, ya ketika perulangan ini berjalan, adalah menampilkan daftar menunya ya. Kita beri nama misalnya menu Siamik gitu ya. Oke, kemudian kita buat daftar menunya. Satu adalah mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah mata kuliah. Kemudian yang ketiga KRS ya. Kartu rencana studi. Kemudian berikutnya inputnya ya. Jangan lupa inputnya. Kita gunakan print, bukan print line ya supaya lebih rapi nanti. Pilihannya berapa ya. Kemudian kita sambung dengan input ya. Kita gunakan scannernya, pilih sc next in ya. Nah, kita sesuaikan dengan tipenya. Karena pilih tipenya integer, maka kita panggil metode next in. Ya, ini kerangka utama menu programnya. Jadi menampilkan pilihan sebanyak 3, kemudian diulang-ulang. Nah, sampai kapan? Sampai user memilih 4. Oh maaf, 4-nya belum ada. Terlewatkan ya. South, print line, 4, selesai. Jadi sampai nanti user memilih 4. Sebelum memilih 4, maka akan terus berulang. Ya. Terus berulang. Oke, sebaiknya ketika sudah sampai di sini, ketika sudah selesai kerangka utamanya, kita tes run ya, kita tes running ya. Ini untuk memastikan bahwasanya kerangka utama menu program kita sudah sesuai harapan. Kita tes run. Ya. Muncul menu Siamik, isinya 4, kita coba 1, kembali lagi ke menu, oke. 2, kembali ke menu, 3, kembali ke menu, 4, ya selesai ya, 4 selesai. Oke, artinya semua pilihan menu sudah bisa berjalan normal ya. Oke, kita kembali ke source code. Untuk penanda, selesai program kita bisa tambahkan misalkan ya. Misalnya teksnya bye-bye, misalnya. Sekedar contoh saja ya. Ketika nanti user memilih 4. Baik, ini tampilan untuk menu yang akan dicetak di layar ya. Jadi akan muncul 4 pilihan secara berulang-ulang, di mana user diminta untuk mengisikan pilihan 1 sampai 4. Oke, berikutnya kalau sudah sesuai, kita bisa lanjut dengan membuat kerangka eksekusi pilihannya, yaitu menggunakan perintah switch case ya. Kita switch variabel pilih, kemudian kita bisa tambahkan case 1 ya. Ini misalnya sub menunya mahasiswa ya. Ya, jadi ada penanda di sini menu mahasiswa. Kemudian jangan lupa diberi trik ya. Kita buat kosongan dulu ya. Nanti source code tambahan kita taruh di sini.
Kemudian kita buat kerangka yang sama untuk case yang lain ya. Kita copy paste saja. Berarti ada 4 ya, ada 4 case. Case 2 kita ubah. Nah, ini menunya menu mata kuliah. Isinya masih kosong juga, kita biarkan. Kemudian case 3 menunya KRS. Kemudian case 4 exit ya. Jadi kita ganti teksnya pesan saja. Terima kasih misalnya. Kemudian perintahnya kosong ini ya. Jadi bisa langsung print. Kalau mau ditambahkan default ya, untuk pilihan yang di luar ya. Default biasanya diberi message saja. Pilihan tidak ada ya. Ini untuk pilihan yang di luar 1 sampai 4. Baik, ini kerangka untuk switch case-nya. Jadi polanya nanti menampilkan daftar menu, eksekusi di switch case, kembali lagi ke menu utama. Oke, kalau sudah seperti ini, ya kosongan nggak apa-apa ya, kosongan nggak apa-apa. Kita bisa tes run lagi. Kita tes run lagi. Jadi sebelum kita menuliskan source code yang terlalu banyak, kita coba tes run sedikit demi sedikit. Yes. Kenapa demikian? Karena kalau ketemu error kita bisa perbaiki ketika masih dini gitu ya, masih belum banyak source code-nya. Berbeda ketika kita coding terus ya, kita dahulukan coding sampai ratusan baris baru kita tes run ya. Begitu itu ada error, bisa jadi langsung errornya tidak hanya 1 2, bisa 5, bisa 10. Ketika terjadi seperti itu, maka relatif akan lebih merepotkan ketika debuggingnya ya, ketika kita harus memperbaiki. Ya, jadi berbeda ketika error itu hanya 1, hanya 2, ya ketika source code-nya masih sedikit. Jadi kita coba biasakan seperti itu ya. Kita tes run ketika source code masih sedikit ya, sehingga kesalahannya bisa localize, segera kita perbaiki. Oke, kita cek run. Ya, muncul tampilan menu Xiamik, kita pilih 1. Ya, muncul menu mahasiswa. Ya, tapi ini ada kekurang nyamanan untuk dilihat. Jadi di baris ini tidak ada pemisahnya. Nanti kita tambahkan print line ya supaya ada garis pemisahnya. Ya. Termasuk dengan bawahnya ya. Jadi 3 baris ini mestinya terpisah ya. Mestinya terpisah supaya lebih nyaman dilihat ya. Artinya user nanti bisa melihat mana garis batas pembedanya antara tampilan menu sebelumnya, kemudian sub menunya, kemudian tampilan menu berikutnya. Kita akan coba pisahkan nanti. Oke, kemudian kita pilih 3 misalnya. Oke, menu KRS. Oke lah, saya kira oke. Hanya mengatur jarak ya. Supaya ada jarak dengan yang lain, kita bisa tambahkan misalnya sebelum switch ya. Setelah input itu kita tambahkan di sini misalnya untuk ganti barisnya ya, sound print line. Jadi ketika masuk ke menu mahasiswa nanti ada jaraknya. Kemudian untuk menu berikutnya bisa kita letakkan di bawah ya, di sini setelah looping, atau bisa juga kita letakkan di atas ya. Misalnya kita tambahkan di bawah ya, begitu sub menunya eksekusi kita tambahkan di sini sound print line supaya ada jarak dengan tampilan menu sebelumnya. Oke, itu tambahan 2 baris yang kita buat. Kita coba tes apakah sudah berdampak ya. Kita pilih 1 ya. Jadi ada jarak sekarang antara menu sebelumnya dengan sub menu, kemudian antara sub menu dengan menu berikutnya. Oke, saya kira sudah lebih enak dilihat daripada tersambung terus ya, tersambung terus tampilannya. Baik, saya kira kerangkanya sudah cukup ya, kerangkanya sudah cukup kita buat. Sekarang kita fokus, kita ganti untuk membuat kelas-kelas providernya ya, kelas-kelas providernya.
Oke, kita new kelas lagi di package yang kita buat tadi. Kita buat kelas baru. Biasanya diawali dengan C ya, untuk memudahkan mengidentifikasi kalau itu adalah kelas. CMHS misalnya, kita buat kelasnya mahasiswa. Kita klik finish. Ya. Sekalian kita buat kelasnya mata kuliah. C matkul misalnya, kita singkat. Ya, muncul di sini kelas matkul dalam satu package yang sama. Kemudian kita buat juga kelas KRS. C KRS. Oke, kita klik finish. Ya, jadi sekarang di package kita untuk aplikasi Siamik sudah muncul 4 kelas ya, 1 kelas aplikasi dan 3 kelas providernya. Oke, kita masuk ke kelas mahasiswa terlebih dulu. Ya, jadi sama tadi proses yang saya jelaskan. Untuk membuat kelas isinya ada 2 ya. Membuat kelas itu isinya ada 2. Yang pertama adalah atribut ya. Atau ada yang menyebutnya data, ya, ada yang menyebutnya variabel, ya, bolehlah. Ya. Esensinya sama. Kemudian yang bagian yang kedua adalah metode, ya. Metode atau ada yang menyebutnya fungsi. Ya, kalau dalam bahasa C namanya fungsi, ya, function. Ini 2 bagian komponen dari sebuah kelas. Ya. Jadi setiap kali kita nanti membuat kelas, maka isinya 2 ini. Ya, ada bagian datanya, ada bagian fungsinya. Ya. Oke, kemudian kita buat satu persatu ya. Kita tambahkan satu persatu. Apa saja data atau atribut atau variabel yang spesifik dimiliki oleh mahasiswa. Kita tuliskan di sini. Untuk menyederhanakan, saya tidak akan tuliskan semuanya. Saya pilih hanya 3 saja. Jangan lupa, data di dalam kelas kita upayakan bersifat private ya. Jadi data-data, atribut-atribut yang ada di dalam sebuah kelas kita upayakan bersifat private supaya mendukung konsep data hiding ya, penyembunyian data. Ya. Jadi dengan membuatnya menjadi private tidak bisa diakses oleh di luar kelas ya. Kita buat private tipenya string ini untuk NPM misalnya ya. Lupa kok tidak angka, NPM kan angka. Ya. Saya juga angka, tapi karena operasinya bukan operasi penjumlahan, operasi matematika terhadap NPM, maka lebih menguntungkan sepertinya ketika kita pilih bertipe string, karena operasinya operasi teks nanti ya. Operasinya lebih banyak ke operasi teks. Kemudian nama, ya. Kemudian satu lagi IPK misalnya. Jadi kita buat 3 atribut. Kemudian metodenya ada 4 jenis metode ya. Ada 4 jenis metode dalam sebuah kelas. Yang pertama adalah konstruktor. Ya, kita akan buat metode konstruktornya. Kemudian yang kedua adalah setter. Ya. Kemudian adalah getter. Dan yang terakhir adalah metode query. Ya, metode query. Ya, jadi ada 4 metode yang perlu kita buat. Konstruktor ada beberapa ragam ya. Ada beberapa jenis. Ada default, ada parameterize, ada yang overload ya. Kita buat sementara ya. Ini contoh saja. Jadi saya buat hanya 1, yaitu yang parameterize. Metode konstruktor ini adalah metode yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena pertama namanya sama dengan nama kelasnya, ya. Kemudian yang kedua dia dijalankan secara otomatis tanpa perlu menuliskan teksnya atau namanya di pemanggilnya. Ya. Jadi konstruktor itu dieksekusi ketika objeknya dibuatnya. Ketika objek dari kelas tersebut dibuat, maka dia akan running dengan sendirinya tanpa harus kita panggil lewat source code.
Baik, kita pilih yang parameterize, misalnya kita pakai parameter nama dan npm ya, nama dan npm, maka kita tulis seperti ini, npm, kita singkat np saja, kemudian nama ya. IPK tidak perlu kita set karena asumsinya nanti otomatis IPK-nya 0 ya. Ketika objek baru mahasiswa dibuat, maka IPK-nya otomatis akan 0. Tidak perlu kita set dengan sebuah nilai. Misalnya kebijakannya seperti itu. Perintahnya, konstruktor digunakan untuk menginisialisasi, jadi kita gunakan atribut argumen-argumen di dalam konstruktor itu untuk mengisi nilai npm, kita isi dengan np, kemudian nama kita isi dengan nm. Kalau mau ditambahkan keterangan, bolehlah ya, untuk menunjukkan kalau konstruktornya jalan. Konstruktor MHS jalan, misalkan hanya keterangan saja ya. Biasanya ini memudahkan nanti kalau ada debugging error ya. Oke, konstruktornya sementara kita buat satu ya. Kita lanjut ke setternya ya. Metode setter ini digunakan untuk memberi nilai ya, atau mengubah nilai atribut, variabel atau data yang ada di dalam sebuah kelas. Jadi kita gunakan setter. Dengan adanya setter tidak boleh ada lagi atau tidak perlu ada lagi akses-akses langsung ke dalam atribut, ke dalam variabel atau ke dalam data oleh pihak di luar kelas. Jadi semua aksesnya nanti melalui metode setter untuk menulis atau metode getter untuk membaca. Oke, setternya kita buat satu-satu untuk setiap atributnya, setiap data. Tipenya adalah void ya, jadi jenisnya void, tapi jangan lupa kita tambahkan modifier public terlebih dahulu. Ya. Jadi kemungkinan besar semua metode bersifat public ya, sebagian besar. Kenapa? Karena metode itu adalah jendela masuknya pihak luar ke dalam kelas ya. Kalau dia tidak dibuat publik, maka orang lain tidak akan bisa membaca atau mengetahuinya. Public void namanya set ya, biasanya diawali dengan set, kemudian diikuti dengan nama variabelnya ya. Misalnya set npm, ada argumennya ya, karena dia akan merekamkan data. Kemudian perintahnya sederhana saja, npm diisi dengan np ya. Ini setter untuk npm. Kemudian ada setter lagi untuk nama ya. Set nama ya. Argumennya sama karena tipenya juga string. Kita isi nama dengan nm. Kemudian yang ketiga setter untuk IPK ya. Set IPK. Tipenya double karena IPK adalah bertipe double ya. IPK sama dengan IP. Oke, setternya sudah lengkap, ada 3 sesuai dengan jumlah atributnya. Kita sambung dengan getternya. Ya. Kebalikan dengan setter, kalau getter dia mengambil data, mengambil nilai. Maka karena dia mengambil, dia akan menghasilkan data. Sehingga statusnya atau jenisnya bukan void, tapi sesuai dengan tipe data yang diambil. Ini public. Kalau get npm berarti yang keluar nanti npm. Tipenya apa npm? Tipenya string. Maka kita beri nama di sini. Kita beri return type string get npm. Nah, kebalikannya dengan setter, kalau getter itu tidak perlu argumen, ya, tidak perlu argumen. Dia tidak menuliskan data atau nilai ke dalam atribut, tetapi dia mengambil, ya, sehingga
argumen metodenya, ya parameter metodenya di sini tidak perlu kita isi. Ya. Skripnya sederhana sekali, return npm. Ya. Dikembalikan nilai atau data yang ada di dalam variabel npm. Kemudian nama juga, ya, string get nama. Sama dengan get npm, kita keluarkan sekarang variabel nama. Kemudian getter yang terakhir IPK, ya, tipenya double, get IPK. Oke, returnnya variabel IPK. Ya, getter selesai, setter sudah selesai. Terakhir kita buat metode standar, ya, metode standar yang namanya query. Jadi query ini mirip dengan getter, ya. Dia menghasilkan luaran, menghasilkan nilai data. Bedanya adalah luarannya selalu bertipe string, ya, selalu bertipe string atau berupa teks begitu, ya, berupa teks, dan lebih dari satu variabel, ya. Jadi lebih dari satu variabel. Jadi gabungan, biasanya gabungan, ya. Misalnya di sini nanti kita akan buat query untuk menghasilkan npm, nama, dan IPK mahasiswa. Kita buat public, kemudian string, ya. Jadi tipenya harus selalu string untuk query. Namanya toString, ya. Ini sepertinya kesepakatan para praktisi, ya. Jadi namanya toString. Returnnya yang dikembalikan adalah npm mahasiswa. Kemudian kita sambung, ya, dengan nama mahasiswa, kemudian disambung dengan spasi IPK, ya, mahasiswa. Oke, jadi 3 atribut kita keluarkan sekaligus, ya. npm-nya, namanya siapa, IPK-nya berapa. Dipisahkan dengan tanda spasi. Baik, ini isi metode lengkap untuk kelas mahasiswa. Ya, kalau sudah lengkap seperti ini, kita bisa buat objeknya di main, ya. Kita bisa buat objeknya di main. Oke, kita pindah sekarang ke main, ya. Kita kembali ke aplikasi, ya. Kita akan masuk di sini untuk mendetailkan dari kelas atau menggunakan objek dari kelas mahasiswa. Baik, sesuai dengan metode yang sudah dimiliki, kita bisa buat submenu di sini. Ya, kita bisa buat submenu di sini. Jadi menu mahasiswa ini kita lengkapi yang semula masih kosong di sini. Kita lengkapi dengan pilihan-pilihannya. Satu misalnya menu mahasiswa adalah tambah, ya, tambah data maksudnya, tambah data baru. Kemudian yang kedua misalnya update. Kemudian yang ketiga misalnya lihat data. Ya. Kemudian ada lagi hapus misalnya, menghapus data. Kemudian tadi ada metode yang namanya query, ya. Query. Oke, ada 5 pilihan. Kemudian kita buat input, ya. Kita buat input print pilihan. Karena ada menu sebelumnya, kita buat variabel pilihan yang baru, ya. Lokal saja, jadi kita tulis di sini. Pilih 2 misalnya, ya. Kita buat untuk menampung
input dari menu pilihan. Ya, jadi kerangkanya seperti ini. Setelah ada input pilihan, kita switch ya. Kita switch pilih 2. Ya, jadi ada sub menu sekarang ya. Jadi ada menu utama, isinya mahasiswa mata kuliah KRS. Maka sekarang di mahasiswa itu muncul lagi, dibentuk lagi sub menu. Case 1 untuk menampilkan tambah data. Ya. Tambah data baru, misalnya jadi muncul teks seperti ini. Kemudian diikuti dengan break. Kita buat case 2 ya. Angkanya dulu ya. Ini sama, kita kopas ini. Ada 5. Ya. Oke, kita edit case 2-nya, system out. Ini mengubah ya. Mengubah data lama. Ya. Jadi kalau menambah data baru, kalau mengubah data lama. Case 3-nya melihat menampilkan data. Ini case 3, kemudian case 4-nya ini menghapus data. Data lama misalnya. Kemudian case 5-nya query. Query data. Misalnya begitu. Kemudian break. Ya, jadi ini kerangka sub menu untuk mahasiswa. Ya, ada menambah data baru, mengubah data, menampilkan data, menghapus data lama, dan mengquery data. Ya, istilah query ya, nanti dapat dibahas lebih detail di mata kuliah basis data ya. Mata kuliah basis data nanti akan ada penjelasan tentang apa itu query. Baik, kerangkanya sudah jadi. Kita coba cek ya. Tidak ada warna merah di sini. Artinya tidak ada kesalahan. Kita bisa cek run untuk menguji sub menunya mahasiswa. Oke, kita pilih 1. Ya, menu mahasiswa muncul 5 pilihan. Kita pilih 1. Tambah, ya, menambah data baru. Oke. Kembali ke menu utama ya. Kembali ke menu utama. Kita pilih 1 lagi, mahasiswa. Kita pilih 2, update data. Oke, mengubah data lama. Muncul. Kita pilih 1. Kita pilih 5 misalnya, query. Ya, query data oke. Kembali ke menu utama. Ya, kerangka sebenarnya sudah jalan. Ya, kerangka sudah jalan. Sekarang kita lengkapi satu persatu. Ya, kita lengkapi satu persatu case yang ada di dalam sub menu mahasiswa. Ya. Pertama adalah menambah data baru. Ya, kita tuliskan source code di sini. Menambah data baru. Ya, menambah data baru nanti yang kita jalankan adalah konstruktornya. Ya, kita akan memanggil konstruktornya. Kita panggil konstruktornya di bagian menambah data baru. Baik, karena kita sudah mulai melibatkan objek, ya, kita akan melibatkan objek, maka kita butuh di sini membuat objeknya. Ya, jadi kita siapkan objek-objeknya dari kelas mahasiswa, kelas mata kuliah, kelas KRS, dan seterusnya. Kita buat sementara yang kelas mahasiswa yang sudah lengkap ya. Oke, mahasiswa, nama objeknya MHS misalnya. Ya.
Kemudian kita bisa inisialisasi seperti ini. Ya, ini untuk menandakan bahwasanya belum ada objek yang dimiliki oleh MHS, ya, jadi masih nul, masih kosong, ya masih kosong, belum ada datanya, belum ada isinya. Boleh seperti ini, ya. Lupa kok tidak langsung dipakai new, ya. New-nya kita simpan di submenu tambah nanti, ya. Kita panggil new-nya di bagian ini. Di sini nanti kita baru tambah new-nya. Oke, baik. Informasi-informasi yang dibutuhkan oleh konstruktor itu akan kita siapkan di sini. Jadi konstruktornya kelas mahasiswa tadi membutuhkan dua data, yaitu nama dan NPM. Maka kita buat inputnya dulu untuk nama dan NPM. South, ya kita input dulu NPM misalnya, NPM NPM-nya berapa, ya. Kemudian kita buat variabel lokal, ya. Di sini kita buat variabel lokal, string NPM, ya misalnya. Dan kita panggil scanner ini. Kita gunakan perintah next, ya. Untuk input berupa string kita gunakan perintah next, ya. Oke, ya. Kemudian setelah input NPM kita masukkan nama. Kita masukkan nama. Namanya mahasiswa siapa? Supaya lurus kita samakan. Dan kita juga bisa buat variabel lokal di sini. nm sc dot. Kita coba yang next line, ya, supaya bisa menyimpan spasi, ya, karena mungkin nanti nama seseorang tidak hanya satu kata tetapi beberapa kata. Kita gunakan next line, ya. Hati-hati ketika menggunakan next line. Next line itu dia sensitif dengan spasi, ya sensitif. Sehingga supaya tidak terjadi error, kita kosongkan dulu spasi yang sisa dari next di sini. Jadi ketika kita masukkan next itu kan diakhiri dengan tanda enter, ya. Kita tekan tombol enter, ya. Ketika kita tekan tombol enter, maka tombol enter itu yang tidak lain adalah termasuk bagian dari spasi akan tersimpan di buffernya keyboard, ya, buffernya keyboard. Sehingga ketika nanti dipanggil next line, ya itu akan dianggap sudah ada isinya oleh perintah next line. Ya, sehingga nanti di skip, biasanya dilewati, ya, supaya tidak terjadi seperti itu. Kita refresh dulu scannernya, ya, kita kosongkan dulu sebelum dipanggil next line. Caranya SC-nya kita new lagi, ya, SC scannernya kita new lagi supaya menjadi kosong. Nah, ini perintah ini kalau nanti kita tidak tulis, biasanya input next line-nya akan kosong, nanti akan dilewati. Oke, setelah npm dan nama dimasukkan, baru kita create objeknya, ya. Caranya kita tulis objeknya, kemudian kita panggil perintah new, kemudian kita panggil nama kelasnya, di sini kita masukkan, ya. Sesuai dengan tipe dan urutan, ya, tipe dan urutan. Jadi kalau tipenya sama, ya, itu bisa dibolak-balik, ya, meskipun nanti akan mengakibatkan datanya tidak konsisten, ya. Jadi itu tadi sebenarnya juga muncul di soal kuis, ya. Jadi tipenya kebetulan sama ini, string-string, ya. Ya. Jadi kalau kita kebalik meletakkan, maka nanti program tidak akan error, tetapi ketika di running jadi aneh, gitu, ya. npm isinya nama isinya npm. Jadi kita perhatikan urutannya. Yang pertama adalah npm-nya dulu. Kemudian baru nama. Ya, baru nama. Ya, ini membuat objek. Mahasiswa. Setelah tercreate objeknya, kita bisa kirim pesan lah, ya. Berhasil, misalnya.
berhasil. Jadi ini penanda saja bahwasanya operasi menambah data baru itu berhasil dijalankannya, dieksekusi. Oke, jadi ini untuk case satunya. Jadi prosesnya untuk sebelum meng-create objek kita diminta input untuk npm dan nama. Oke, bisa kita tes case ya, kita tes run ya. Kita coba sebelum source code bertambah semakin banyak. Coba pilih satu, kemudian kita pilih satu lagi untuk menambah mahasiswa. npm-nya misalnya 15.010.111 misalnya. Namanya Budi misalnya. Ya, jadi konstruktor mahasiswa berjalan berhasil. Ya. Jadi menambah data barunya berhasil, kembali ke menu utama. Oke, kita exit. Jadi menu 1 sudah sukses, kita lanjut ke menu kedua, ya, mengubah data lama. Apa yang kita lakukan perintahnya untuk mengubah metode yang nanti kita jalankan di sini adalah setternya ya, setternya. Jadi kalau create baru nanti kita pakai konstruktor ya. Kalau mengubah data kita bisa manfaatkan atau jalankan metode setternya ya, metode setternya. Tinggal sekarang skenario-nya bagaimana prosedur untuk mengubah data lama. Misalnya kita konfirmasi dulu, kita tanya dulu npm berapa yang mau diubah. Ya. npm berapa yang mau diubah. Kalau npm-nya ada, baru kita bisa lakukan perubahan. Ya. Kalau tidak ada, ya tidak bisa diubah. Ya. Jadi misalnya skenario-nya seperti itu. Jadi kita buat input dulu untuk tanya npm berapa ya. South npm. Jadi ini primary key-nya. Dalam basis data nanti ada istilah primary key-nya. Kita ditanya npm berapa. Ya, kita masukkan. Ya, tadi ada variabel npm sudah ada. Kita gunakan lagi sc.next. Ya. Oke, jadi nanti user akan memasukkan npm-nya. Setelah itu program ngecek dulu ya apa benar ini npm-nya sesuai. Ya kalau sesuai baru diubah. Kalau nggak sesuai tampilkan pesan kesalahan. Ya, jadi if yang pertama kali dicek adalah ini ya. Objek mahasiswa tidak boleh nol dulu. Ya, ini syarat mutlak ya. Ya. Jadi objek mahasiswa tidak boleh nol, artinya harus ada isinya terlebih dahulu. Dan ya kita gunakan get ya, kita cek ya, get npm ya, get npm, jadi diambil nanti npm-nya, kemudian dibandingkan ya, data npm-nya kelas itu dibandingkan dengan npm yang dimasukkan di sini, dimasukkan oleh user. Kita gunakan perintah operasi string, kita titik di sini ya, kita gunakan perintah equals ignore case dengan npm. Nah, jadi nanti kita bandingkan npm yang dimasukkan oleh user itu dengan npm yang dimiliki oleh objek ya, dengan menggunakan perintah equals ignore case. Ya. Jadi bandingkan, abaikan huruf besar, huruf kecil. Ya. Oke, di sini nanti menghasilkan true false ya. Jadi kalau true kita eksekusi di sini, kalau false kita beri message kesalahan, data tidak ada ya. Di message-nya ketika dia false dari pencarian, dari pengecekan, maka kita tampilkan pesan data tidak ada atau data tidak ditemukan. Kalau data ditemukan, berarti harus ada perintah di dalam sini. Apa yang harus dikerjakan ketika data ditemukan? Maka perintahnya adalah mengisikan data baru ya, mengisikan data baru. Misalnya kita batasi data barunya adalah data untuk nama dan IPK ya. Oke, jadi user diminta untuk memasukkan data baru. South print misalnya di sini nama baru misalnya ya, untuk membedakan ada perubahan misalnya.
nm kita set dengan sc.nextLine. Ya. Ya, hati-hati sebelum next line kita refresh dulu ya. Kita refresh dulu scannernya. Saya tidak menyebabkan error. Oke, nama diambil ya data barunya. Kemudian input untuk IPK ya. South print, content line, IPK baru. Ini asumsinya dua-duanya akan diubah asumsinya. IPK belum ada, kita buat variabel baru saja, double IP sama dengan sc.next double. Ya. Oke. Ya. Ketika sudah dapat input data baru, nama baru dan IPK baru, kita eksekusi metode setternya. Ya, kita jalankan metode setternya dari objek MHS. Kita panggil MHS dot set ya, set nama dengan nm. Oke, sudah otomatis muncul. Kemudian MHS set IPK ya, dari IP. Ya. Oke. Di perintah ini nama akan berubah dan IP juga akan berubah menggunakan metode setter. Setelah diubah, kita bisa beri message misalnya South berhasil. Ya. Misalnya begitu. Nah, ini untuk case 2, mengubah data lama. Di skenario-nya diminta NPM berapa yang mau diubah, kemudian dicek dulu ya apakah sesuai, apakah sama. Kalau sama, baru diubah. Kalau tidak sama, maka muncul pesan data tidak ada. Baik, kita tes run ya dari case 2 ini. Ya. Kita pilih menu 1 mahasiswa, kita pilih update misalnya. Padahal kita belum menambah nih, mestinya datanya masih kosong. Ya. Ya. Jadi ini diminta mencari. Ya, data tidak ada. Data tidak ada. Kenapa? Karena objeknya masih kosong ya. Ketika dicek NPM tidak ada. Sehingga flow-nya kita harus menambah data mahasiswa dulu. Oke, NPM-nya kita masukkan 15 35 010 111. Namanya Budi. Oke, sudah terekam. Kita cek menu 1 lagi, kita lihat misalnya, kita tampilkan. Ya. Oh, tampilnya belum ada ya, masih kosong. Kita ubah datanya. Kita pilih menu 1, mahasiswa, kita ubah, kita update. NPM diminta 15350101111. Ya. Ketemu, kalau ketemu diminta nama baru. Budi saja misalnya. Ya, IPK barunya 3,45. Ya, terekam berhasil ya. Oke. Baik, kita selesai. Sekarang kita lanjut ke metode berikutnya ya. Metode ketiga ya. Case yang ketiga. Menampilkan data dan menghapus data lama ya. Oke, menampilkan data kita bisa cegah ya. Kita tambahkan pengecekan terlebih dahulu. Apakah objeknya kosong ataukah tidak ya. Apakah objek MAS sama dengan 0. Ya, kalau 0 maka tidak ya.
Kalau ada, berarti baru ditampilkan. Kita bisa beri keterangan data kosong. Kalau datanya ada, baru kita tampilkan. South misalnya kita tampilkan npm dulu, npm. Jadi kalau menampilkan kita panggil metode getternya. Kalau mengubah tadi setternya, kalau menampilkan kita panggil getternya. Kemudian nama sama, kita panggil getternya. Get nama. Kemudian IPK kita panggil metode getternya IPK. Oke, ya. Jadi ini yang muncul ya. Menampilkan data npm nama IPK. Oke, kita bisa cek ya sekarang. Kita bisa cek run. Kita pilih satu, menu mahasiswa. Kita pilih lihat misalnya ya. Data kosong. Ya. Kembali ke menu. Ya, kita pilih satu lagi mahasiswa. Kita tambah data sekarang. npm-nya kita isi 12 kali 10 namanya Budi ya. Oke, objek sukses dibuat, kita tampilkan sekarang ya. Kita pilih menu 3 ya, muncul npm 111 namanya Budi, IPK-nya masih 0,0 ya karena baru dibuat. Kita akan ubah dengan skenario update ya. Kita pilih satu, kita pilih update, kita isikan npm-nya yang akan kita ubah. Ya, nama baru Budi saja. Nah, IPK barunya kita ubah 3,45. Ya, berhasil diubah. Untuk membuktikan kita cek lihat ya. Kita pilih menu lihat. Ya, sekarang IP-nya berubah, namanya juga sudah berubah. Di namanya berubah menjadi Budi saja, IPK-nya berubah menjadi 3,45. Oke, berarti menu 1, menu 2, menu 3 sudah kita buat, selesaikan. Kita lanjut ke menu yang keempat, yaitu menu untuk menghapus data lama. Ya, menghapus data lama. Skenario-nya mirip dengan update ya. Jadi kita akan tanya dulu, npm berapa yang mau dihapus. Ya. Kita kopas saja. Kopas sesudahnya update, kita letakkan di hapus ya, delete ya. Ditanya dulu npm-nya berapa, kemudian dicek ya apakah ada npm itu. Kalau ada, ya maka dikonfirmasi ya, dihapus beneran atau tidak. Ya, jadi untuk hapus biasanya diberi konfirmasi. Ya. Ini misalnya kita beri keterangan data ditemukan. Kemudian ditanya lagi di bawahnya. Ini print line. Ya. Yakin dihapus. Yakin dihapus. Kemudian diberi opsi. 1 pilih ya. Ya. 2 pilih tidak.
kemudian dibuat input. Ya, bisa dibuat skenario seperti ini. Ketika data ditemukan, itu ditanya dulu, yakin dihapus ataukah tidak, ya, yes or no. Ya. Oke, kemudian di input, di sini kita buat namanya konfirmasi misalnya. Kita hapus saja lah. Hapus. Oh, maaf. Ini jangan dihapus ini. Oke. Kita nggak pakai next line. Ini kita ganti dengan perintah untuk input konfirmasi. Oke, dot next integer. Kemudian diseleksi, ya. If ya, hapus sama dengan 1, ya berarti yakin dihapus, maka objeknya dihapus. Ya, objeknya dihapus. Cara menghapusnya cukup diberi nilai 0. Ya, jadi MHS kita beri nilai 0. Ya, dia akan otomatis dihapus. Kita beri keterangan berhasil. Ya. Berhasil dihapus. Ya, jika tidak, berarti hapus batal, ya. Batal hapus. Oke, jadi ini proses untuk penghapusan. Jadi pertama dicek dulu apakah datanya ada ataukah tidak, ya. Berdasarkan NPM. Kalau ada di proses penghapusan, kalau tidak ada muncul data tidak ada. Oke, kalau ada dicek dulu. Data ditemukan, kemudian dicek, ditanya apakah dihapus ataukah tidak. Ya. Jadi kalau dihapus sama dengan 1, berarti yakin dihapus. Objeknya dinulkan, diberi keterangan berhasil. Kemudian kalau tidak yakin dihapus, berarti bukan 1 pilihannya, maka muncul pesan batal hapus. Oke, skenario-nya begitu. Kita tes run lagi apakah sudah bisa berjalan sesuai harapan. Kita pilih 1, kita tambah dulu. NPM-nya 15/5, 010, 111. Namanya Budi, ya. Kemudian kita kembali ke menu utama, kita pilih 1, mahasiswa. Kita pilih hapus, ya. Kita pilih hapus. Ya, ditanya NPM-nya. Kita masukkan yang tadi kita masih entrykan 15/5, 010, 111. Ya, data ditemukan. Oke. Kemudian diberi konfirmasi, yakin dihapus. Pilih 1 kalau iya, pilih 2 kalau tidak. Kita pilih 1, ya, maka berhasil. Ya, muncul keterangan berhasil. Kita cek apakah benar sudah hilang datanya. Mahasiswa, kemudian kita lihat, ya, data kosong, artinya data sudah dihapus. Baik, ini menu yang keempat sudah kita buat. Kita lanjutkan menu yang terakhir, ya. Menu yang terakhir, query data. Ya, jadi kalau
membuat baru kita pakai konstruktor, mengubah pakai setter, kemudian menampilkan pakai getter. Kemudian kalau query, maka kita panggil metode toString ya, toString. Jangan lupa untuk memastikan objeknya tidak sama dengan nol ya, artinya ada, artinya ada objeknya. Ini penting ya, penting. Jadi sebelum mengakses metode atau mengakses objek itu pastikan objeknya ada datanya atau ada isinya. Dan memberi pengecekan if MHS tidak sama dengan nol. Else ya, kalau else-nya yang true ya berarti ada pesan kesalahan di sini kita tampilkan data kosong. Ya. Oke, jadi kalau datanya tidak kosong, artinya mahasiswa tidak sama dengan nol, kita tampilkan. Kita panggil metode shout ya. Karena metode toString itu sudah menghasilkan string, sehingga tidak perlu ada string di sini. Bisa langsung kita panggil metodenya. MHS toString. Ya. Jadi langsung kita panggil sebagai argumen metode toString-nya. Sehingga nanti string yang dihasilkan di sini langsung ditangkap oleh println, langsung ditampilkan di layar. Baik, saya kira itu untuk case 5-nya. Kita coba tes run. Kita isi menu 1, tambah npm-nya 15.35.010.111, namanya Budi. Oke, kita pilih 1, kita lihat misalnya Budi muncul, IPK-nya masih 0,0, kita update dulu IPK-nya, kita pilih 2, 15.35.010.111. Oke, nama baru Budi saja, kemudian IPK baru 3,89 misalnya. Oke, berhasil. Kita pilih lagi menu mahasiswa, kita panggil query ya 5 ya, muncul hasil seperti ini sesuai dengan yang kita rencanakan. Diawali dengan npm, kemudian nama, dan terakhir IPK-nya dipisahkan dengan tanda spasi. Baik, saya kira ini untuk kelas mahasiswa ya, kelas mahasiswa. Oke. Selanjutnya yang perlu ditambahkan lagi adalah kelas mata kuliah ya, kelas mata kuliah. Jadi nanti bisa ditambahkan, dilanjutkan sendiri untuk menu mata kuliah, submenu mata kuliah, dan menu KRS. Ya, untuk menu KRS nanti kita pending dulu, kita simpan dulu untuk pembahasan menu KRS di pertemuan depannya. Karena di menu KRS ada konsep baru, ya konsep baru yang perlu kita bahas terlebih dulu. Baik, saya kira untuk demo codingnya sampai di sini dulu. Untuk case 2-nya, silakan nanti dilanjutkan atau dicoba sendiri oleh mahasiswa. Based on modul ya, di modul sudah saya tuliskan semuanya, tinggal ditiru saja, tinggal ditiru dari apa-apa yang sudah saya tuliskan di modul. Baik, untuk satu case saja kita sudah mencapai 100 baris ya. 100 baris, nanti case 2 saya kira tidak jauh beda, ada 100 baris juga. Case 3 mungkin juga sama. Jadi kalau aplikasi ini komplit bisa jadi minim 300 baris yang perlu kita ketikkan. Baik, saya kira itu dulu untuk demo live codingnya. Silakan nanti kalau ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan, kita buka sesi untuk tanya jawab. Saya cukupkan dulu untuk demonstrasi pembuatan
programnya ya. Kita isi sesi beberapa waktu berikutnya untuk diskusi dan tanya jawab